Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Burhanuddin, Sekretaris PDM, Ustadz Nyong Etis, Wakil Ketua PDM, Ketua LPCRPM Ustadz Nur Hasan Basri, Ketua BKNM beserta jajaran PCM Tanggulangin, PCA Tanggulangin, PRM PRA Kedung Banteng, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Huda, serta Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kula kali panjenengan senantiasa diberi hidayah, diberi rahmat, ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu, karena tadi Ustadz Tamami menyampaikan pengarahan dan juga sekaligus tausiah, kami kebetulan wakil ketua PDM yang membidangi pengembangan cabang ranting masjid juga wakaf. Yang terkait dengan masjid dan wakaf ini, Ustadz Khairuman kalau melihat sejarahnya itu usia masjid ini termasuk cagar budaya ini sebenarnya ya. 102 tahun miladiah ya. Nek Hijriah tambah tua lagi. Kalau Hijriah mungkin 110 lebih ya. Kalau Hijriah. Ini kan sudah tua, berarti 1 abad. Kalau hari ini NU harlah 1 abad. Kemarin di Gelora Bung Karno tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo, tapi di Malang hari ini infonya dihadiri Presiden, ya berarti usia NU ini ya sama dengan usia Masjid Al-Huda ini, ya luar biasa. Oleh karena itu mohon surat-surat berharga betul-betul diamankan ya, dan yang mengamankan kalau bisa tidak 1 orang ya, karena banyak kasus karena dibawa oleh salah satu pengurus, begitu pengurusnya wafat mungkin lupa untuk diurusi oleh pengurus yang baru, begitu ketemu ahli waris anak turun akhirnya tidak jelas. Nah, oleh karena itu ini ranahnya ranah kebijakan persyarikatan, paling tidak PCM mengkoordinasikan dengan PRM bagaimana surat-surat berharga ini diamankan. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan
Tanggulangin, khususnya Kedung Banteng, secara kuantitas jumlah jamaahnya itu besar, ngoten Haji Khairman ya, besar nih. Tapi dari sisi aum belum terbesar, ya, belum terbesar. Ya, tapi dari sisi sumber daya jumlah anggota Tanggulangin khususnya Kedung Banteng ini luar biasa besar. Nah, oleh karena itu potensi ini ya monggo dikoordinasikan, karena dalam hal-hal tertentu ternyata jumlah kuantitas itu sangat menentukan. Misalnya ketika pilihan kepala desa, nggih Pak Khairman ya, mriki ngapunten Pak kepala desanya ini dari jamaah kita nopo nasional jamaah kita. Nah ini salah satu hal yang strategis ternyata ya. Kuantitas itu dalam nggih Pak Lurahnya sinten Pak Haji Khairman? Pak Lurahnya sinten nggih? Pak sinten? Pak Budiono nggih, jamaah kita nggih. Nah, ngonten Pak Abi. Termasuk nggih, kaitannya dengan surat-surat berharga atau pengurusan wakaf, sertifikat, panjenengan harus berbaik-baik dengan penguasa desa. Ngonten nggih Pak Mistari ya. Jenengan kalau di tingkat desa, Pak Lurah itu kekuasaannya melebihi presiden. Belum nggih. Jenengan kalau tidak ada tanda tangan persetujuan dari misalnya bahwa masjid ini sedang tidak ada masalah ketika pengurusan nggih, pengurusan sertifikat, itu yang tanda tangan nggih Pak Lurah. Tapi kalau Pak Lurah tidak menandatangani bahwa masjid ini tidak bermasalah, pengurusan itu jadi berhenti. Nah, maka kula kali panjenengan termasuk pengurus persyarikatan, jabatan-jabatan yang mulai dari RT, RW, BPD, nggih, termasuk jabatan lurah atau kepala desa, ini sangat strategis. Nah, ngoten ya. Sehingga mohon surat-surat berharga nggih di, soalnya saya tadi itu kaget kok ngambil napa wasiat dari sini. Ojo-ojo ditekan nang kene. Kan sangat mengkhawatirkan nggih. Ini surat-surat berharga paling enggak dokumennya itu di scan atau apa ngoten ya. Yang kedua, memperjelas yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Haris. Bapak Ibu, masjid yang makmur tidak hanya makmur nggih, ada istilah makmur, ada memakmurkan. Makmur dan memakmurkan. Kalau masjid makmur biasanya misalnya masjid ini fasilitasnya ber-AC, kemudian kajiannya, pokoknya aktivitas di masjid itu betul-betul makmur, baik dari sisi fisik, dari sisi sarana prasarana maupun dari kegiatan. Tapi istilah memakmurkan itu orientasinya lebih ke para jamaah. Misalnya, ada ndak di sekeliling Masjid Al-Huda ini jamaah yang sedang misalnya menghadapi musibah banjir ya, karena banjir akhirnya sawahnya kemudian tidak bisa panen, akhirnya secara ekonomi kesulitan. Nah, kalau masjid yang memakmurkan itu bisa menolong ya kepada jamaah-jamaah yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, entah itu musibah atau masalah ekonomi.
kesehatan, misalnya masalah ekonomi. Enten napa mboten nggih jamaah Masjid Al-Huda niki misalnya jual napa ayam potong ya, ayam potong. Tadi saya diinfokan mohon parkirnya tidak menutupi napa orang yang sedang jualan. Nah, ini kalau jamaah kita dianalisa kira-kira dari sisi modal ini sudah cukup apa membutuhkan. Kalau memang membutuhkan, kemudian masjid peduli, misalnya diberi modal tanpa berbunga, modal tanpa berbunga, akhirnya jamaah kita itu dengan wasilah modal itu bangkit, kemudian ekonominya meningkat, itu salah satu contoh masjid yang memakmurkan. Salah satu cirinya apa? Bisa memberdayakan ekonomi umat jamaah masjidnya itu. Nah, ini kalau misalnya peran Masjid Al-Huda ini seperti ini, ya, ke depan diikutkan mau nggih Masjid Awal, lomba kemasjidan. Sekarang ini kan lagi fenomenal ya Masjid Ar-Royan. Ar-Royan ini usianya tidak sampai 2 tahun nggih, tapi sudah mengindonesia ya. Bahkan dalam minggu-minggu ini, pekan-pekan ini, remaja Masjid Ar-Royan ini atau tim multimedianya ini ternyata menjadi mentor-mentor, pengisi-pengisi diklat-diklat beberapa masjid yang apa ya, terutama remasnya, multimedianya, termasuk marbotnya, ya. Sehingga kami berharap Tanggulangin, ya, tidak tahu nanti di Gedung Banteng, apa di Gedung Sari, di Randegan, apa di Penatar Sewu, apa di Putat, ya, atau mungkin di Kalidawir, ya paling tidak ada masjid yang menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Kalau beberapa tahun ini yang menjadi contoh masjid yang juara nasional, kalau di Sidoarjo itu ini Masjid Al-Ikram Wage, ya, panjenengan takmir masjid kapan-kapan boleh nggih studi tiru ke Masjid Al-Ikram, bagaimana dari sisi pengelolaannya, sarprasnya, memakmurkan jamaahnya. Ini penting. Tadi kami sampaikan Tanggulangin itu dari sisi jumlah kuantitas, mohon maaf, mungkin terbanyak dari cabang-cabang di Sidoarjo loh nggih. Dari sisi kuantitas, dari sisi kuantitas. Tapi sampai hari ini masjid di Tanggulangin belum ada yang menjadi rujukan, menjadi percontohan masjid-masjid, ya makanya saya berharap di Tanggulangin ini adalah masjid-masjid yang ya layak, termasuk Al-Huda ini saya kira layak, layak ya. Tapi biasanya masjid-masjid yang percontohan itu punya keunikan. Misalnya ini punya Bank Siska. Bank Siska itu simpan pinjam ke anggota tanpa bunga. Tapi kalau misalnya jamaah itu punya rezeki, secara ikhlas memberi saldo ke masjid. Nonton ya. Al-Hidayah ini punya cita-cita besar, ya. Sedang merehab, biayanya estimasinya 10 miliar. 10 miliar. Cita-citanya sangat besar sekali. Dan kalau Al-Hidayah ini bisa menyelesaikan salah satu tantangannya, merenovasi, membangun 10M, insya Allah Al-Hidayah itu bisa nanti menjadi masjid percontohan, paling tidak masjid ramah musafir. Karena masjid ini di pinggir jalan yang sangat strategis. Pun itu saja pengarahan kami untuk memperkuat yang disampaikan oleh
Ustadz Ahmad Haris terkait dengan bagaimana kita mengelola masjid ini, masjid yang makmur dan memakmurkan. Ya. Bapak Ibu, ini kita usia ya, tapi tidak panjang-panjang ya. Kula wau insya Allah nomor setunggal, nomor kali setelah sinten Pak Takmir sing buka wau nggih. Tasik sepi masjid ini ya. Terus loh kok banjir? Nah, bayangan kula banjir ini ku daerah niki Banjarasri sekitar sana ya. Ternyata di sini sudah banjir. Muncul dalam pikiran kula, ya Allah, dulur-dulur Kedung Banting niki ternyata berhari-hari menghadapi musibah. Salah satu nopo musibahnya berupa banjir. Bapak Ibu, menurut para ulama sesungguhnya ada 3 musibah yang setiap hari kita alami. Yang pertama, musibah yang pertama bergantinya hari setiap hari. Kulo kali panjenengan iki mau tidak mau, kalau hari ini hari Ahad, kemarin hari Sabtu, besok hari Senin, otomatis hari berganti. Seringkali kebanyakan manusia itu salah kaprah dalam menyikapinya. Dengan bergantinya hari, dengan bergantinya bulan, dengan bergantinya tahun, merasa senang, diperingati, apalagi kalau tahun baru ya. Padahal hakikatnya kalau sudah berganti hari, umur kita bertambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita ini semakin berkurang. Jatah kesempatan untuk beramal soleh itu juga semakin sedikit. Makanya Bapak Ibu, mari kita setiap hari ini melakukan muhasabah. Saking pentingnya masalah waktu. Di beberapa firman Allah itu Allah menyebut, bahkan kalau dari sisi ahli bahasa ini termasuk sumpah. Wadduha wal laili wal qamari wal fajr wasyamsi wal asr. Demi waktu itu mengingatkan kepada kita ya, setiap hari kita ini perlu muhasabah. Kalau kemarin hari Sabtu kita tahajud, kalau tadi pagi kita tidak tahajud, itu musibah sebenarnya. Ya. Kalau kita kemarin beramal soleh ya, secara maksimal, ternyata hari ini kita tidak maksimal, itu sesungguhnya musibah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Asr itu panjenengan insya Allah sampun hafal sedaya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita ini, manusia ini benar-benar berada dalam kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali pertama kita mempertahankan keimanan kita, kemudian istiqomah beramal soleh, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam hal kebaikan dan menasihati dalam hal nopo kesabaran. Makanya kula kali panjenengan nek misale hari ini kok iman kita itu turun, nggih, al imanu yazidu wa yanqus, itu sesungguhnya musibah. Ya, musibah. Makanya monggo kita senantiasa setiap saat muhasabah, jangan menunggu bergantian tahun, jangan menunggu di bulan Ramadan. Nah, napa maling di bulan Ramadan nggih, kita berusaha bagaimana membenargunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ya. Makanya ada sebuah riwayat, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, kita ini tergolong orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih jelek dari hari Sabtu kemarin, kita ini tergolong orang-orang yang rugi. Apalagi kalau hari ini kita bukan hanya rugi ya, bangkrut, kita termasuk orang-orang yang celaka. Pertama niku, kita senantiasa membenargunakan hari-hari, setiap hari, supaya kita tidak kena musibah yang justru menjerumuskan kita. Yang kedua, musibah yang kita alami, sudah bebaskah kita dari dosa sementara kita tidak taubat? Bapak Ibu, coba kalau kita muhasabah, kita mulai bangun tidur sampai nanti, kira-kira lesan kita ini sudah benar apa enggak? Kalau kemudian lesan kita ini begitu bangun tidur, yang diingat itu, yang diucapkan itu urusan dunia, bukan berdoa kepada Allah, maka manusia itu akan disibukkan dengan urusan dunia, lesan, pandangan, penglihatan, hati. Apakah kita ini setiap hari terbebas dari dosa? Kalau kita ini tidak merasa, itu bahaya. Kok bisa? Ngeten. Dosa, atau kita perjelas saja, dosa kecil itu akan bisa menjadi dosa besar kalau kita lakukan setiap hari, menjadi kebiasaan. Misalnya kita berbohong, ya berbohong yang ringan-ringan, ya. Tapi ini kalau sudah menjadi kebiasaan, ya, itu bisa menjadi dosa besar para jamaah. Yang kedua, meremehkan hal-hal yang jelas-jelas itu disyariatkan oleh Allah. Misalnya kalau ada istri kita, anak-anak perempuan kita yang tidak berhijab sesuai dengan syariat, ya, misalnya kan ada muslimah tapi tidak berjilbab. Kalau berjilbab itu kalau acara-acara kajian Fajar Timur, kalau ada acara pengajian, tapi sehari-harinya tidak berjilbab. Menutup aurat, berjilbab ini kan wajib, syariatnya sudah jelas.
Kalau kemudian ini dilanggar secara rutin setiap hari, itu bisa menjadi dosa besar. Maka kami ingatkan kepada istri saya, kepada anak putri saya, kepada panjenengan semua, sudah amankah istri kita, anak-anak kita kalau keluar rumah dengan seenaknya, tidak berjilbab? Itu kalau terus menerus itu menjadi dosa besar para jamaah. Dan banyak lagi, ya banyak lagi. Atau paling tidak misalnya tentang lesan kita, ya lesan kita ini sudah bebaskah dari dosa-dosa ya yang kecil-kecil itu tadi, ya. Ada persoalan misalnya ghibah, ya ghibah itu ya, saya membicarakan tentang Ustadz Nur Hasan Basri. Kalau yang saya bicarakan ini benar, kemudian Ustadz Nur Hasan Basri tidak terima, itu bisa dosa para jamaah. Apalagi kalau saya membicarakan Ustadz Nur Hasan Basri, kemudian itu memang benar, ya memang benar, memang dan yang kita bicarakan itu tidak benar, itu karena menimbulkan fitnah. Kalau sudah fitnah terus menerus, implikasinya besar. Misalnya kalau Ustadz Nur Hasan Basri tahu, tak rasani, akhirnya gak nyopo. Padahal ada sebuah riwayat, sesama muslim lebih dari 3 hari tidak tegur sapa, itu bisa masuk neraka. Kecuali membicarakan aib itu dalam konteks untuk kemaslahatan umat. Misalnya mau pilihan kepala desa Kedung Banteng, ada 3 calon, ada 3 calon. Rakyat ini membicarakan tentang kelebihan kekurangan dari masing-masing calon, tapi tujuannya untuk memilih kepala desa yang terbaik. Kalau sebatas untuk mencari pemimpin yang terbaik, menurut sebagian ulama tidak apa-apa, tapi setelah itu tidak boleh diperbincangkan lagi. Kan kita memilih pemimpin itu kan memang perlu jati dirinya, nasabnya, sepak terjangnya, track recordnya, tapi hanya sebatas dalam rangka memilih pemimpin. Setelah itu tidak boleh kita terus menerus. Kalau kita ini membicarakan aib orang lain, apalagi di hadapan umum, walaupun yang dibicarakan itu sederhana, itu bisa menjadi dosa besar. Nah, kaitannya dengan digital ya. Saya ini ngabung Haji Haruman ya, masuk di grup AEM Tanggulangi. Ada grup anggota itu setiap hari membicarakan kejelekannya Jokowi. Posting terus. Ijazah palsu, redup, bahas yang lain. Pokoknya saya lihat pemerintah itu gak ono beneri. Polisi pokoknya kabeh dianggap salah ya, mulai dari polisinya, aparatnya. Saya kadang-kadang berpikir, lah terus kira-kira sing bener iku sapa ya? Kok bendino sing dibahas iku kekurangan, kejelekan sing posting. Nggak, maksud saya begini, kita ini harus cerdas. Paling enggak dalam konsep Al-Quran tabayun. Kalau menerima berita video itu di cross check dulu lah, tabayun dulu. Memang ada channel-channel link yang link itu memang ya tugasnya untuk mencari kejelekan pemerintah. Nah, tapi ada link yang objektif, yang netral. Jadi kita ini harus objektif lah. Maksudnya itu harus sebagai muslimah harus bijaksana dalam menyikapi, termasuk kaitannya dengan media sosial. Sampai
kemarin itu ada anggota grup keluar gara-gara anaknya kan polisi. Di grup itu membicarakan tentang kebobrokan polisi. Akhirnya gak kuat wes keluar dari grup aja. Saya itu gini, oh polisi kabeh ku ya elek gitu loh gini. Nah, termasuk Pak Haidar Nasir gitu. Kan mendukung kalau Polri di bawah presiden. Terus kalau kita nggak terima itu, apa kemudian jaminan lebih baik kalau Polri di bawah kementerian misalnya? Kan juga nggak tahu. Aturan sebaik apapun, ya, sistem sebaik apapun, nomor satu itu kembali ke orangnya. Aturan selama itu urusan dunia, isok direkayasa. Sistem bisa kembali ke orangnya, tapi dengan tidak sabar membuli Pak Haidar Nasir. Ada istilah bahasa Pak Haidar offset, keputusannya sepertinya tidak dirapatkan di PP. Saya juga kaget nih, Pak Haidar kok cepet ya langsung mengomentari. Tapi saya juga tabayun, hati-hati nih, video-video sekarang itu begitu canggihnya AI dan lain-lain. Kadang-kadang kita ini tidak tahu iki bener apa enggak. Tingkat video nih loh bisa direkayasa. Jadi panjenengan kalau menerima video atau berita, langkah pertama itu tabayun. Jangan kemudian karena berita pas cocok karo awake tanpa berpikir share. Misalnya pas ketepaan gak seneng karo Jokowi, bakal ijazah palsu, ada berita yang memang provokasi, krono pas wes gak mikir share. Kita hati-hati Bapak Ibu nggih. Ya memang di grup-grup itu ada saja yang sikapnya, perilakunya yang kadang-kadang kurang hati-hati. Oleh karena itu, nah ini menurut analisa sebagian ulama, kalau kesalahan di media itu bisa berlipat-lipat. Misalnya kita nge-share tentang berita di mana berita itu provokasi, fitnah, tidak benar, kita share kemana-mana, terus yang membaca percaya. Apa ini tidak investasi dosa? Makanya monggo Bapak Ibu, kita muhasabah tentang kesalahan dosa-dosa kita ini setiap hari. Musibah terbesarnya kita ini melakukan dosa, tapi kita tidak sadar, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Dan dosa-dosa itu walaupun dosa-dosa kecil itu menjadi besar. Itu musibah musibah yang kedua. Kalau pun divisi oleh Ustadz Mami, berarti yang ketiga kalau pending dulu sudah pukul 6 kurang 5 menit. Katanya Ustadz Mami, penceramah yang baik mengerti tentang audien. Nek ndelok audien niku wis aja dawa-dawa. Nah, berarti saya akhiri Bapak Ibu, mudah-mudahan musibah bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gedung Banteng ini tidak menjadikan kula kali panjenengan terus sedih, terus galau, terus gundah gulana. Tapi mari kita sikapi ini dari sisi positif. Mudah-mudahan musibah yang kita alami termasuk banjir ini ada hikmah yang terbaik bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan kula kali panjenengan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun.